Lu pernah nggak sih, ketika lu lagi ngelamar kerjaan, terus pas dapet kerjaannya, lu malah dikerjain sama atasan lu anjir. Nah, ini yang terjadi sama karakter Blue Beetle. Kayak gimana sih filmnya? Yuk cari tahu. Tapi sebelum itu, kalian pencet subscribe, like, dan deringin belnya ya, biar kalian bisa dapat notifikasi video-video gua yang bakal gua rilis selanjutnya. Bye! Halo guys, welcome back to Candy Virtual, di mana kita bakal ngebahas soal pop culture stuff dari mulai movie, anime, ataupun game. Nah, kali ini gua bakal bahas soal film terbarunya DC Universe nih, yaitu Blue Beetle. Nah, film Blue Beetle ini sebenarnya film pertama dari DC Universe ya. Beda sama DC Extended Universe yang terakhir kali itu kita nonton The Flash ya. DC Universe ini adalah sebuah universe baru yang dibikin oleh James Gunn, yaitu eksekutif produser baru dari DC Movies nih. Nah, emang kayak gimana sih filmnya? Kalau gua sendiri sih bilang film ini cukup memuaskan sih. Rame dan ya ada topik yang harus kita bicarakan sih di movie ini. Kayak gimana? Check it out. Nah, jadi Blue Beetle ini menceritakan tentang Jaime Reyes, yaitu lulusan mahasiswa yang pulang ke kampungnya di Palmera City. Nah, ketika dia habis pulang kampung, rencananya tuh dia pengen nyari kerjaan. Tapi tuh karena dia cuman punya ijazah S1, terus dia juga karena punya ya ras yang tidak sama dengan ras-ras orang lain, dia tuh agak dikucilkan dan nyarinya susah banget. Nah, dia tuh dibantuin sebenarnya sama seseorang yang cukup tajir dan dia disuruh kerja di tempatnya dia. Tapi hidupnya dia tuh malah berubah sekitar 180 derajat. Sebenarnya ceritanya sesimpel itu ya kalau misalkan dari trailer. Dan iya aja sih memang kalau misalkan lu tonton dari awal sampai akhir, ceritanya tuh cerita standar superhero-superhero kebanyakan. Tapi tapi bukan itu inti utamanya sebenarnya. Inti utamanya itu apa? Inti utamanya sebenarnya topik tentang kekeluargaan, topik tentang perbedaan antar dua ras, dan topik tentang orang kaya sama orang yang di bawah rata-rata lah. Nah, kalau misalkan dari karakter-karakternya sendiri, mereka tuh punya relationship yang bagus ya dari satu karakter ke karakter lainnya. Bahkan villainnya pun di sini sebagai penjahat dia nggak ada yang namanya tuh cuman satu dimensi atau rata lah ya atau flat, nggak. Di sini tuh dia di flash out juga. Nah, dari si Jaime Reyes ini yang sebagai main karakter ke karakter-karakter sampingan itu benar-benar dijalin dengan bagus ya. Terutama tuh si Jaime sama keluarganya, si Jaime sama si bosnya ini, dan bahkan si Jaime dengan villainnya, Bro. Itu yang bikin film ini tuh cukup unik kalau kata gua. Nah, karena film ini tuh eksekutif produsernya James Gunn, banyak banget komedi yang dimasukin dan komedi-komedi di sini tuh hampir ya bisa dibilang semua kalangan itu bisa nikmatin ya jokes-jokesnya karena bukan seperti film-film yang joke ngambil dari internet, tapi memang lelucon-lelucon yang segar. Kayak lu nonton Suicide Squad yang buatan James Gunn, hampir mirip kayak gitulah. Nah, kita lanjut ke topiknya aja yang mau dibahas. Topik-topik yang dibahas tuh sebenarnya emang cukup berat dan cukup real untuk di Amerika, terutama isu rasisme dan isu-isu tentang keluarga kaya versus keluarga miskin. Karena si Jaime ini kan orang Meksiko dan dia tuh hidupnya juga di keluarga yang di bawah rata-rata. Tapi di sini tuh bener-bener dikasih lihat ya hidupnya mereka tuh gak separah itu gitu. Hidupnya tuh bisa struggle-nya kayak gimana, terus kalau misalkan mereka lagi ada masalah tuh bakal diapain sama orang sekitar, itu tuh diliatin banget di film ini. Dan bahkan ketika si Jaime ini ngobrol sama bosnya yang orang kaya,
Dia tuh bener-bener ada sesi heart to heart yang menurut gua bener-bener kayak berasa banget ketika lu nonton. Lu bakal kayak mikir, "Wah, iya juga sih ya. Kalau misalkan gua hidup di keluarga kayak gini, mungkin hidup gua bakal beda sama, hidup gua sekarang." Kayak gitu kalau misalkan gua nonton filmnya. Dan kalau misalkan isu rasisme memang kurang relevan ya untuk kita orang Indonesia, meskipun emang ada beberapa kasus. Tapi kalau misalkan di Amerika sana emang ya udah makanan sehari-hari sih, mau gimana lagi. Dan ya kalau bisa dibilang isu rasisme ini emang nggak terlalu dipandang, terlalu dalam ya, nggak sampai ke terus-terusan dibahas sampai, wah sampai capek lah pokoknya, nggak kayak gitu. Di sini kayak cuman dibahas sekali, terus kembali ke topik tajir versus miskin lah, kayak kasarnya gitu. Nah, kita ngebahas soal si Jaime Reyes dan keluarganya. Si Jaime ini ternyata punya keluarga yang cukup unik, dari mulai punya bapak, ibu, nenek, sama adik dan omnya. Dan hubungan mereka semua bener-bener rapat kalau kata gue bilang. Itu keren banget sih. Bahkan si neneknya aja kalian bakal shocking lah kalau lihat filmnya. Apalagi soal neneknya si Jaime ini. Nah, untuk tampilan visualnya, film Blue Beetle ini tuh benar-benar beda sama film The Flash yang kemarin gua tonton dan review di sini juga ya. Nah, kenapa? Karena di film The Flash gua udah sempet mention kalau kualitas gambarnya itu sama kayak lu nonton film atau grafik PS2, bro. Tapi di film ini beda jauh. Di sini tuh grafiknya lebih dipoles, lebih terlihat clean dan emang keren banget. Apalagi adegan berantemnya tuh yang keren banget lah pokoknya. Oh iya, satu sih kalau misalkan kekurangan film ini, mungkin bukan kekurangan ya. Bisa dibilang film ini tuh emang agak cukup beda karena gak terlalu banyak adegan berantem si Jaime Reyes ini pas jadi Blue Beetle. Lebih ke ngegali personality masing-masing karakter dan ngegali tentang si Jaime Reyes ini sendiri, bukan sebagai Blue Beetle-nya. Nah, kalau hubungan soal si Jaime Reyes dan Blue Beetle-nya ini sebenarnya cuman sebentar aja ya. Apalagi adegan berantemnya juga kayak cuman, gua bisa hitung kayaknya ada ya paling cuman 5 atau 6 lah. Tapi ketika mereka ada, itu benar-benar bombastis dan keren banget sih kalau kata gua. Tapi ya kalau misalkan kalian emang cuma nunggu adegan berantemnya doang tanpa mintingin unsur cerita, ya maaf aja nih bang. Soalnya adegannya tuh emang cuma bentar gitu loh. Gak sepanjang film tuh berantem doang. Kayak gitu sih kalau kata gua. Udah lah, kita langsung rating aja kali ya. Kalau kata gua sih, film Blue Beetle ini cocok banget dapat nilai 8 dari 10. Karena ya itu tadi, ceritanya memang standar sih ya. Tapi topik yang dibawain tuh keren, karakter-karakternya juga keren, bahkan visualnya juga udah keren banget kalau kata gua. Beda sama film-film DCEU yang kemarin-kemarin. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian suka sama film ini? Ataukah kalian ada bagian-bagian yang kalian gak suka? Kalau misalkan kayak gitu, coba ketik di kolom komentar ya. Gua pengen tahu apa pendapat kalian, biar kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, thank you for watching iCandy. My name is Candy and this is Candy Virtual. Signing out. Bye-bye.